Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar di time frame daily khususnya di hari Kamis kemarin, terjadi tekanan impulsif bearish yang sangat kuat ya di posisi hari Kamis kemarin, karena kita ketahui news menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan akhirnya terbentuk tekanan seller momentum yang sangat kuat. Tapi secara keseluruhan memang kalau kita lihat pergerakannya ini kan masih konsolidasi ya, masih berada di dalam range antara low weekly di 102.39 sampai dengan 103.44. Dan apakah hari ini akan melanjutkan penurunan? Kalau kita lihat secara news yang nanti malam akan rilis ya, non-farm payroll, adapun average earning dan unemployment rate itu sendiri menunjukkan potensi ya, atau diperkirakan akan melemahkan indeks dolar. Dan di situ sudah saya bahas ya di jadwal kalender ekonomi, analisa fundamental, teman-teman bisa tonton. Dan jika mana itu terjadi secara teknikal masih make sense ya, karena posisinya akan mengejar menutup open gap up yang terbentuk di tanggal 16 Januari 2024, di mana area ini belum tertutup juga. Dan menurut saya kalau kita lihat secara range di posisi hari kemarin aja menunjukkan range berkisaran ini ya, kita coba kita tandain dulu. Oke, kalau kita lihat sampai sini ya masih memungkinkan dia menutup gap untuk hari ini ketika indeks dolar melanjutkan pelemahannya. Ini gambarannya. Sekarang coba kita cari informasinya ya di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ya menurut saya sih masih memiliki potensi kuat meskipun ada dalam area konsolidasi. Ya setidaknya zona area pantau ada di area low weekly ya, yaitu berada di kisaran 102.39. Ya tinggal pantau aja area tersebut. Kalau memang masih berada dalam pergerakan impulsifnya, menurut saya potensinya akan kuat bearish, intinya seperti itu. Oke, jadi ini gambaran saya untuk indeks dolar hari ini secara news dan kondisi teknikal ya memungkinkan, karena beberapa minggu ini kan memang konsolidasinya cukup lama ya. Jadi kalau hari ini memang menunjukkan aktivitas bearish yang sangat kuat karena tidak didukung dari data ekonomi Amerika yang sesuai dengan ekspektasi ya, turun ya, maka indeks dolarnya akan turun. Oke, itu gambarannya. Dan sekarang kita akan lihat untuk market Euro USD. Oke, untuk Euro USD, di mana potensi beberapa hari kebelakang kan memang tekanan sellernya cukup kuat ya, dan market membentuk sebuah pergerakan yang sangat compression, artinya di mana demand area supply-nya itu terbentuk semua dan memang pergerakannya sangat rapat sekali. Tentunya ketika kita melihat hari Kamis indeks dolar bergerak impulsif bearish, maka Euro USD terjadi impulsif bullish. Bahkan high yang terbentuk di posisi sebelumnya di 1.08748 ini sudah terjadi break untuk saat ini, dan momentumnya ini sudah terjadi pullback ya, di mana high saat ini sudah terjadi high baru, sekarang sedang running ya, di mana 1.08970. Dan sudah ada penolakan juga di area extreme probability atau area demand di posisi ini. Ini ada penolakan bullish engulfing ya. Seharusnya kalau kita lihat tadi potensi untuk market indeks dolarnya melemah ya, Euro USD-nya akan kembali lagi bullish. Tidak menutup kemungkinan memang penurunan ini kan membentuk pola ini ya, bearish channel. Nah ini polanya seperti ini. Oke, kita tandain dulu. Ini polanya bearish channel ya, posisinya seperti ini. Dan baru pergerakan saat ini yang menunjukkan breakout area, teman kan ini belum selesai ya.
Kita lihat hari Jumat ini kalau candlenya ditutup bullish, impulsif, dan keluar daripada jalur high weekly-nya, dorongannya ya, maka potensinya akan kuat bullish kembali di minggu depan. Oke, sekarang kita akan cari peluang dulu ya. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam. Nah, ini menariknya gini, kalau secara struktur atau tren memang bearish ya. Tapi kita akan cek di area sini karena ini adalah key resistance yang sempat terjadi false break di area ini, dan key support juga ada breakout. Nanti kita akan cek apa yang terjadi di posisi ini ya, setelah ada konfirmasi adanya bullish engulfing dan impulsifnya sangat kuat. Area zona sell tidak menunjukkan pembentukan baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan penolakan di wilayah area ini. Oke, langsung aja kita cek dulu ya. Tapi sebelumnya saya akan tandain dulu untuk batas breakoutnya. Kita tandain dulu yang di atas tentunya untuk batas breakout. Ada di sini ya untuk saat ini di 1.08775. Menurut saya kalau area tersebut di break impulsi bearish, ada kemungkinan dia akan koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Karena kita lihat tadi di time frame daily ya, kita tarik trend line, di sini sudah terjadi breakout untuk trend line tersebut. Oke, kita tandain dulu zona areanya. Kita lihat di time frame 4 jam ya. Kita lihat, nah seperti ini udah break trend line, dan sekarang kita akan lihat di time frame 1 jamnya ya, untuk peluangnya apakah masih bisa untuk hari ini. Ini yang saya maksud ya, areanya di posisi ini telah terjadi impulsif bullish, tidak ada konfirmasi adanya bearish engulfing ataupun bearish pin bar, maka dia bergerak naik cukup kuat setelah terjadinya breakout structure ya di wilayah area ini. Dan menurut saya ini akan menjadikan key supportnya di posisi saat ini 1.07798, karena menurut saya key resistance akan terjadi change of character ya, karena saat ini kan waktu menunjukkan 16.48 dan ini akan berganti pukul 17.00 ya. Ini sudah akan terjadi change of character. Kita tandain aja dulu. Ada perubahan tren bullish untuk Euro USD. Dan skenarionya seperti apa? Tentunya kalau posisinya memang sudah bergerak bullish seperti ini, saya akan menunggu koreksi ya seperti biasanya. Saya tarik Fibonacci retracement seperti ini. Tapi ini untuk sementara ya, karena kalau high-nya terbentuk baru nanti teman-teman tinggal update. Pantau di area ini ada area imbalance yang cukup panjang ya, cukup panjang di sini. Oke, ini adalah area imbalance. Ya, tentunya area imbalance saya jadikan zona buy yang mendekati 50%. Ya, syukur-syukur bisa entry di bawah sini ya. Tapi minimal sini pantau dulu. Oke, di sini zona buy. Kalau area tersebut seperti biasanya kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya di area sini, menurut saya bisa jadikan acuan to buy sampai dengan area resisten yang terbentuk hari ini. Oke, ini gambaran saya untuk market Euro USD range imbalance area zona buy di 1.08606 sampai dengan 1.08318. Oke, selanjutnya kita akan membahas market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily ini cukup menarik ya, dan alhamdulillah saya rasa teman-teman yang menyimak area support ada konfirmasi ya di sini dan sudah terjadi kenaikan bahkan melebihi 50%. Kita update dulu. Low yang terbentuk di hari kemarin ada di 1.26251 dan high-nya ini membentuk high baru lagi ya, 1.27557, dan hari ini sudah membentuk high baru dan menguji area high weekly atau sudah mendekati area resisten. Langsung aja saya turunkan di time frame 1 jam ya, karena polanya kan konsolidasi dan strategi kita juga konsolidasi dari beberapa minggu ini. Nah, ini maksud saya. Ya, ini adalah area konsolidasinya, teman-teman bisa lihat. Kemarin di videonya juga saya sampaikan, cari konfirmasi di area support dan ternyata
Area support sudah ada konfirmasi di sini ya. Setelah ada bearish engulfing, ada konfirmasi inside bar, mother bar, dan impulsif bullish. Ada 3 inside up terjadi dan koreksi 50% dan bergerak bullish. Oke, melebihi ekspektasinya ya, 50% target kita dan market bergerak bullish sampai dengan saat ini. Skenario sekarang seperti apa? Ya tentunya cari area di resisten kembali. Kalau memang di posisi ini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya. Ya di sini bisa jadikan acuan sell sampai dengan minimal 50%. Itu gambarannya ya. Secara keseluruhan setting planningnya seperti ini, tidak ada perubahan untuk GBP USD ya, tinggal pantau di area tersebut, di area resisten. Kalau belum ada dan belum sampai dengan area tersebut ya lebih baik wait and see dulu gitu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD, dan saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang sudah entry di area support dan sudah taking profit dengan target minimal 50%. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen saat ini masih di dalam area bullish channel ya. Nah, ini masih dalam bullish channel, makanya harus hati-hati meskipun saya melihat dorongan sellernya ini cukup kuat dan marketnya memang konsolidasi dalam area bearish channel. Secara arah masih dalam posisi bearish ya. Kita tandain dulu. Yang pertama di sini ini low-nya lebih rendah dibandingkan low kemarin, ada di 145.89. Kemudian high-nya ya, kita update dulu. Posisi high-nya di posisi hari kemarin ada di 147.11. Oke. Dengan area batas breakout-nya sebentar ini saya hapus dulu. Nah, sekarang batas breakout-nya itu ada di sini. Nih saya tandain ya, ada di sini nih, yang terbentuk di posisi kemarin yaitu di 146.86. Kalau area ini terjadi breakout impulsif bullish ya dan membentuk high baru di atas 147, ya menurut saya momentumnya masih di dalam bearish channel dan menguji trendline atas kembali. Intinya seperti itu. Kalau trendline ini di breakout, maka USD Jepang Yen akan kembali lagi bullish. Tapi ingat, indeks dolar diperkirakan kan melemah ya untuk hari ini prediksinya. Makanya kalau newsnya memang sesuai menunjukkan pelemahan untuk indeks dolar, menurut saya USD Jepang Yen seperti kemarin akan terjadi dorongan seller momentum yang cukup signifikan. Itu gambarannya. Sekarang kita akan coba cari momentum di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu. Oke, ini time frame 4 jam. Sebentar saya masukkan untuk trend line-nya ya di area ini. Saya masukkan dulu trend line-nya. Oke, kita lihat di time frame 4 jam. Oke, kita akan bahas di trading range ini aja ya. Nah, ini kan sebenarnya kan trennya masih bullish ya. Ini area key support yang sampai saat ini belum di breakout, dan area key resisten juga masih belum di break. Kemarin sudah saya tandain kalau ini di breakout sudah turun sampai area sini ya. Tidak sampai dengan posisi ini dan market kembali lagi bullish. Oke, ini saya akan hapus batas breakoutnya kemarin sudah kita gunakan, dan posisinya memang secara body candle belum berhasil breakout, rejection, dan sekarang lagi dalam pengujian menguji level yang lebih tinggi dengan batas breakout daily ada di 146.86. Itu gambaran. Dan untuk batas breakout 4 jamnya saya rasa ada di sini ya, tetap di batas breakout area ini yang kita jadikan acuannya, yaitu berkisaran antara 146.35 sampai dengan 147.500. Ya, secara keseluruhan memang posisi setelah dia bergerak impulsif seperti ini kan impulsif dan sekarang lagi korektif nih. Nah, polanya masuk di dalam area bearish channel ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat nanti kalau ini betul-betul dia break di atas 146.86 ya, sampai dengan batas breakout ini ya menguji sekali lagi trendline atas. Tapi kalau nanti ternyata sesi Amerika tidak menunjukkan dorongan bias momentum karena dianggap data Amerikanya negatif, maka menurut saya ini akan kembali lagi bearish dengan target sampai dengan posisi yang lebih rendah di area sini. Itu gambaran saya untuk market
USD Jepang Yen ya. Jadi ya complicated ya, posisinya memang seperti ini. Ya kita harus mengikutin arah pergerakannya saat ini memang seperti ini gitu. Sekarang kita lihat apakah ada momentum yang bagus untuk kita jadikan acuan. Menurut saya kalau kita lihat secara trading range ya, posisinya memang di area saat ini nih memungkinkan untuk bisa dijadikan sell ya setelah hike di sini. Caranya gini, kita akan cek dulu area 50%. Nah, ini kan dari titik atas sampai titik bawah ya. Nah, dari lower high sampai dengan lower low, dan ini menuju area di sini nih, area supply ya di posisi ini. Jadi sebelum dia memasuk atau bergerak di atas batas breakoutnya, setidaknya bisa dijadikan zona pantau di sini. Nah, pantau di area golden level yang pertama di sini ya. Kalau zona pantau ini ternyata ada momentum nih muncul di area sini, ada bearish engulfing, ada bearish pin bar, 3 inside down, menurut saya bisa sell sampai dengan target minimal strong low daily. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, tapi ya kalau tidak ada ternyata dia breakout di atas golden level, tentunya akan menguji area berikutnya ya, di sini di trendline atas. Pantau kembali di sini kalau area ini betul-betul ada konfirmasinya. Kalau belum ada konfirmasi ya jangan entry sih, saran saya lebih baik wait and see. Kalau ada baru bisa sell seperti ini kan. Nah, ini kan ada impulsi bullish ya. Nah, baru sell di sini, target tentunya sampai dengan level yang lebih rendah. Oke, ini gambaran saya untuk market USD Jepang Yen. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, dari analisa indeks dolar dan pair USD. Semoga informasi ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.